Alhamdulillahi bi ni'matihi tatimmu shalihat wa bi taufiqihi wa hidayatihi tuqamu shalawat. Ahmaduhu salatan wa salaman ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillahil qahir a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Qul innal mautal ladzi tafiruna minhu fa innahu mulaqikum tsumma turaduna ila 'alimil ghaibi wash shahadah fa yunabbi'ukum bima kuntum ta'malun. Shadaqallahul 'azim. Amma ba'd. Apa ya? Yang sama-sama kita hormati Sohibul Said Bapak Muhammad Najib dan adik-adik beliau, Akil Fadil Ustaz Ahmad Ghazali ke Ahmad Ghazali. Semoga Allah memberikan kesehatan untuk beliau. Amin. Para asatidz yang lainnya, Bapak Ustaz Madi, Akil Fadil, Ustaz Mustafa, Ustaz Sugeng Haji Sugeng, Ustaz Sohaib, dan bapak-bapak dan saudara-saudara sekalian. Saya sekedar beberapa kalimat nanti ada diterusin untuk beliau datang. Almarhum ini insyaallah sudah ditempatkan di raudhah yang dia dirikan. Insyaallah min ahli khair. Beliau orang baik. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, aksiru min zikri hadimil ladzat. Perbanyaklah untuk menyebut hadimil ladzat. Hadimil ladzat itu suatu yang menghancurkan kelezatan. Apa itu? Kematian. Jadi tiap hari bapak di rumah nyebut mati. Bukan itu maksudnya. Kita nih sekarang datang di sini lagi ingat mati. Kita lagi ibadah lagi ingat mati. Kita menjauhi larangan Allah Subhanahu wa taala lagi ingat mati. Kita ngeluarinnya yang kedua, Pak. Udah cukup. Ada. Kan yang kedua maksudnya dibungkus. Itu udah banyak kan? Oh, satu orang sepiring. Pak, kita jangankan meninggal, sakit aja itu kelezatan, kenikmatan makanan udah nggak terasa. Bener nggak? Ya. Saya mau cerita nih, nanti ceritain panjang Ustaz. Nama Ghazali kayak Ghazali. Saya cerita, saya emang nggak malu ngapain cerita malu. Keadaan saya. Jadi kemarin saya dikasih sakit beberapa minggu. Sakit beberapa minggu. Tapi gejala-gejala itu mungkin kalau dites saya itu, kalau dites itu 80% saya katanya positif COVID kalau dites, tapi saya tidak dites. Jadi karena gejalanya udah ada. Mati rasa, BAB susah, napas susah, batuk, apa satu lagi tuh? Demam. 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 Jadi yang 5 itu ada di saya, tapi memang belum parah betul. Karena saya takut ke rumah sakit itu langsung saya kabur ke Bogor. Saya pikir daripada di rumah sakit dengan kita ke Bela, walaupun ngeluarin duit agak gede, dengan ke Bela lebih seneng. Ternyata memang ampuh gitu. Jadi bapak-bapak kalau ada gejala 5 ini hati-hati. Biar ini udah susah udah langsung ke Bogor aja. BAB-nya agak susah, sesak napas, batuk, panas, udah langsung ke Bogor aja. Dan alhamdulillah ya terapi itu ya kita banyak Quran sebagainya. Jadi itu lidah nggak ada rasanya itu udah mengurangi kenikmatan dunia. Bener nggak? Ini maaf
saudara-saudara kita yang sekarang sakit insya Allah diangkat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi bapak yang nggak pernah sakit angkat juga. Itu namanya disayang, kurang disayang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ada nggak yang nggak pernah sakit sih? Ada. Ada kayak Harus sakit. Supaya dosanya. Dan saya berkurang. Saya nggak lama. Suatu ketika orang Yahudi dan Nasara itu diceritakan di dalam tafsir Jalalain. Itu berdebat. Kata orang Nasara, kami yang berhak masuk surga. Surga itu hanya punya kami. Kata orang Yahudi, oh enggak. Surga itu punya kami orang Yahudi. Orang yang beragama Yahudi. Wa qalu la yadkhulul jannata illa man kana hudan aw nasara. Itu perdebatan itu di depan Rasul. Akhirnya turun ayat Qul la yadkhulul jannata illa man kana hudan aw nasara. Kata Rasul, lanjutan ayatnya Qul bala man aslama wajhahu lillahi wa huwa muhsinun falahu ajru inda rabbi wa la khaufun 'alaihim wa la hum yahzanun. Terusan ayat tadi. Katakan wahai Muhammad, bukan orang Yahudi dan bukan orang Nasrani juga yang masuk surga. Tetapi surga itu dimiliki buat siapa? Man aslama wajhahu lillahi wa huwa muhsin. Surga itu bagi orang yang menyerahkan dirinya, yang mempersembahkan ibadahnya. Jadi mukanya itu diibaratkan ibadahnya. Jadi gambarannya muka. Man aslama wajhahu. Jadi kalau kita sujud itu muka kita kemana Pak? Ini muka anggota tubuh yang paling mulia. Maka anggota tubuh yang lain itu harus ngikutin karena yang paling mulia itu diletakkan di bawah. Jadi diibaratkan sholat itu dihitung 1 rakaat kalau dia sudah sujud, kalau mukanya sudah kena anak. Bala man aslama wajhahu lillahi, ada lillahinya. Jadi ibadahnya kalau nggak ada lillahinya nggak aci. Kita nongkrong di sini maaf, kalau nggak ada lillahinya. Tapi jangan juga pas kita salaman sama Bang Najib, saya karena Allah, bukan nggak usah dicapin. Di hati aja, insya Allah itu sudah tercatat. Coba bayangkan Pak, Allah kalimatnya muka. Di muka ini kita ada apa Pak? Di muka ini ada apa Pak? Mata, Ada mata. hidung, Ada apa? hidung. Ada telinga, ada hidung, termasuk tengah otak itu ada di muka. Saya mau tanya sama Bapak, kalau Bapak ditawarin sama orang, mata Bapak satu dibayarin 2 miliar, mau nggak? Oh. Daripada susah jadi itu sekarang, bener nggak? Dan yang satu pakai mata palsu, mau nggak? Masa nggak mau? Mata pikir. Goro. Mau kali. Pokoknya Itu mata siapa pikir. preman kita yang sudah masuk muslim? Hercules, itu mata yang satunya palsu loh. Tapi nggak kelihatan, Nah, nggak ada bedanya. 4 miliar Pak. Aku tambahin lagi 2 miliar. Apa lagi? Saya bikin rumah berapa tingkat. Mau nggak? Mata pikir itu masih Masa nggak mau? kurang kali. Jadi mau berapa miliar kita mau bayar ini? Nikmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nggak terhitung. Jadi cuma suruh nunduk doang, suruh sujud. Balaman aslama wajib kuping dah. Itu gara-gara mata ada dokter THT. Kuping masuk. Masuk apa sih? ketemet. Masuk semut aja sampai berapa juta. Dikorek-korek supaya keluar. Mau berapa miliar kita bayar nikmat Allah Subhanahu wa Ta'ala.
Tapi terusan ayatnya maaf. Balaman aslama wajahahu. Jadi kata kalau ada orang bilang semua agama itu sama, semua orang yang memeluk agama yang lain itu masuk surga, nggak bisa. Karena persyaratannya man aslama wajahahu lillahi. Maksudnya lillahi ya Allah kita ini. Karena Allah Subhanahu wa ta'ala lillahi. Terusan ayatnya wa huwa muhsinun. Nah, terusan ayatnya. Kalau kita mau ngaku Islam doang, nggak muhsinun. Muhsin itu orang yang beramalnya di atas rata-rata. Orang kebaikannya di atas rata-rata. Dia orang ketapang. Kalau dia ngasih istrinya uang belanja 1 hari 3 juta, ini orang tahu dalam tuh. Uang umur gatel. Ngasih uang belanja aja, dibilang ini harus habisin tuh 3 juta 1 hari. Tapi kalau ngasih orang tuanya harus 6 juta. Itu namanya kebaikan di atas rata-rata. Muhsin. Wah muhsin. Kita udah begitu belum? Berbuat baik di atas rata-rata. Kita belum, masih standar. Wa huwa muhsinun falahu ajru inda rabbi, baru mendapatkan pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala, wala khaufun alaihim wala hum yahzanun. Ini pertanyaan apa? Kenapa kita sekarang takut? Padahal jaminan ayatnya wala khaufun alaihim, bagi orang yang menyatakan saya ini muslim, saya ini tunduk terhadap peraturan Allah Subhanahu wa taala, saya sudah muhsin, pasti dia wala khaufun, tidak takut sama sekali dengan kejadian dunia ini. Wala hum yahzanun, dia tidak sedih. Sekarang kita super takut nih Pak. Negara-negara yang di atas beda, yang pemerintah daerahnya beda lagi. Ada yang bilang suruh pakai masker, ada yang bilang enggak. Ada yang pakai masker ini. Bingung kita ini, bener nggak? Ada yang bilang bener juga Pak. Orang kalau yang enjoy aja, santai aja. Saya pas dibilang ini Ridwan negara-negara ini. Jadi suratnya saya nggak baca kayak gue tadi. Surat dari rumah sakit Masjid Muhammadiyah saya nggak baca. Jadi mertua maksudnya baik, saya mau disembuhkan, tapi kegalauannya tinggi. Jadi surat kita belum baca, ayo kita ke rumah sakit. Kita ngadapnya wah COVID nih. Untungnya Allah yang ngatur itu 3 rumah sakit, 4 atau berapa gitu, penuh semua Pak. Sampai maaf, wakil wali kota itu nelfon, itu penuh semua, nggak dapet. Udah bilang udah nggak usah, udah batalin. Kita ke Bogor aja. Bener akhirnya kita isolasi mandiri, kita tenang di sana. Kalau kita cuma sakit, bingung, anak kita ngikut istri. Kita sekarang kacau ini semuanya. Bocahnya nanti terangin kenapa kita kacau ini. Nanti kata kita mau disuntik vaksin, oh makin takut aja udah. Wala khaufun alaihim wala hum yahzanun. Itu akhir ayatnya dari surah Al-Baqarah ayat 112. Jadi ini jadi acuan kita, menjadi acuan kita. Udah, gak usah takut. Dia mau datang, dia meninggal sama aja. Cuman herannya orang kampung kita nih maaf, kalau dibilang corona, dibilang positif, orang diasingkan. Nggak ada, gak usah diasingkan. Kalau Ustaz kena corona, Ustaz bukan manusia. Kalau Kiai kena corona, ada di Tangerang, 1 keluarga Kiai 10 orang kena corona. Karena mantunya perawat. Apa yang salah? Ya karena ketular dari mantunya. Oh Kiainya kena. Ya Kiai manusia. Hah? Kenapa dia? Hebat juga Ki. Dia kena. Bener. Biarin. Selamat. Bener kena. Iya kena kata Tahu aja ente. Katanya TV. Tapi yang jelas itu corona itu antara ada dan tidak. Kalau kita nggak percaya ada, ya kan? Yang jelas, ya kita harus hati-hati, jangan terlalu berlebihan ketakutan. Tapi itu ayatnya tadi, nanti dibaca lagi, kita terangannya lagi dari Ustaz yang ngerti.
Jadi kalau kita sudah aslama, sudah kita serahkan diri kita kepada kita, aslama yuslimu musliman, maka kita mengaku orang muslim itu orang menyerahkan dirinya sepenuhnya. Ya ayyuhalladzina amanu dukhulu fis-silmi kafah. Jadi masuk, ambil ajaran agama itu secara keseluruhan, semua diambil. Kita ini takut, kita ini cemas, kita ini galau karena kita belum menyerahkan diri kita, menyerahkan ibadah kita untuk Allah Subhanahu wa taala. Ini diteruskan sama Kiai Ageng Ghazali. Tapi memang ini kayaknya kalau lama-lama itu depan gerendeng itu. Sampai itu ulama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. La haula wa la quwwata illa billahil aliyil azim. Amma ba'du. Para jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, bil khusus sahibul bait atau sahibul musibah, semoga dilimpahkan kesabaran, kekuatan, ketabahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu akhina Bapak Najib beserta saudara-saudaranya semua, dari anak, cucu, mantu, keluarga almarhum Bapak Haji Abdul Ghani, Abdul Manan, dan juga para sesepuh, para asatir, Bapak Ustaz Munadi, akhina fillah, ceramah kita Kiai Haji Hamad Abdul Halim yang baru pulih, alhamdulillahirabbil alamin. Pantesan saya mau datang, katanya jangan. Begitu saya mau melongok ke rumahnya, mau beli jeruk langsung 2 kilo, mau pulang aja. Saya bilang, ntar saya mampir ya. Udah usah katanya. Oh itu rupanya begitu. Nggak apa-apa. Sudah niatin dia malam nggak pas mampir. Nggak boleh katanya harus mampir, berusaha katanya. Udah niat, maksud tujuan yang tercapai insyaallah. Ustaz Haji Mustafa, Ustaz Sugeng, dan juga Ustaz lagi siapa lagi? Sueb, Ustaz Sueb, Rojali, Rojali. Ustaz Rojali. Oh ya, dan juga semua dari para jamaah ya yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Mari sama-sama saya minta keikhlasan dan keluasan hati dari para jamaah untuk kirimin Fatihah. Itu lagi tentu makin banyak Fatihahnya makin banyak barokahnya. Amin. Semoga almarhum Bapak Abdul Ghani, Abdul Manan Ghani ya, Bapak Abdul Manan Ghani diluaskan di alam kuburnya, terima amal ibadah dan segala kebaikan-kebaikannya. Semoga beliau di alam sana dijadikan makomnya Raudhah min Riyadil Jannah. Dan dengan wasilah Fatihah tentu kita mohon kepada Allah, mudah-mudahan yang hadir di sini Allah kuatkan iman Islam kita, Allah pelihara iman Islam kita, dilimpahkan pintu-pintu hidayah, taufik, maunah, karomah dan istiqomah. Semoga jamaah kita, warga kita pada sehat semua. Yang pada kurang sehat kita doain, mudah-mudahan segera diangkat dari segala penyakit-penyakitnya. Yang punya hajat di sini, pulang haji dikabul hajatnya. Punya urusan atas digampangkan semua urusannya. Rumah tangganya makin berkah, anak cucu mantu peroleh jadi orang-orang yang sukses dunia dan akhiratnya. Semoga suatu saat kita menghadap Allah dipulangkan dalam keadaan husnul khotimah.
dan dimudahkan kesemuanya masuk surganya Allah Subhanahu wa taala. Ala hadhihi niyyah al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Ya Rabbi bil Mustafa Sayyidina Muhammadin Nabi Ummi wa alihi wasallam walhamdulillahi rabbil alamin. Para jamaah nyambungin yang tadi sebenarnya ini, apa sih yang kita sikapi dalam situasi yang kita hadapi seperti sekarang ini? Para jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kalau tadi ayat Qur'annya udah lengkap dibaca semua, rupanya hadisnya dan yang belum nih. Berarti para jamaah yang kita garis bawahi adalah ihfadillah yahfadka. Itu dia. Ihfadillah yahfadka. Jaga Allah, Allah jaga kita. Ihfadillah tajidu tujahaka. Jaga Allah, maka Allah ada bersama-sama kita. Apa sih maksudnya tuh? Jaga Allah, Allah jaga kita. Emang Allah perlu dijaga apa? Ini kita sampaikan dikit para jemaah. Artinya laksanakan perintah Allah. Semua perintah Allah jalankan. Semua larangan Allah tinggalkan. Para jamaah, maka akan kita dapatkan tuh segala pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Jadi pertolongan Allah itu ada bagi orang yang konsekuen, istiqomah, mulazamah, mudawamah atas perintah Allah Subhanahu. Jadi kalau pengen dekat sama pertolongan Allah, ya kita kudu rajin ibadah. Ada 3 yang kita sampaikan malam ini, boleh kita pulang, insya Allah. Kesimpulan daripada ihfadillah yahfadka 3 berarti yang perlu kita perbanyak, yaitu adalah 1, rajin-rajin sholat sunnah. Rajin-rajin sholat sunnah. Kan udah ketahuan yang rajin sholat biasanya rajin ngambil air wudu. Yang rajin ngambil wudu, ya konsekuensinya ya rajin cuci tangan lah. Jadi nggak perlu disuruh pemerintah cuci tangan. Agama juga 14 abad yang silam udah nyuruh nyuci tangan, nyuruh bersih. Kita punya konsep dari dulu itu an-nazafatu minal, itu udah mana-mana nyebarnya an-nazafatu minal iman. Itu kan konsep kita semua ada dalam ajaran kita. Nah yang pertama ini kita perbanyak sholat deh. Ada 3 pesan malam ini, banyakin sholat. Insya Allah sholat sunat wudu
2 rakaat. Salat sunat hajat 2 rakaat. Salat sunat istikharah 2 rakaat. Salat sunat taubat 2 rakaat. Salat sunat tasbih 4 rakaat. Salat sunat witir 11 rakaat. Salat sunat tahajud 10 rakaat. Salat sunat isyraq 2 rakaat. Salat sunat duha 8 rakaat. Salat sunat awabin 20 rakaat. Qobliyah ba'diyah 22 rakaat. Salat sunat tahiyat masjid 2 rakaat. Salat sunat mutlaknya 10 rakaat. Udah berapa itu hitungannya? Banyak betul. Kita udah separuh belum tuh? Separuh aja tuh. Ini para jamaah. Ya mungkin itu sebabnya kita kurang rajin cuci tangan karena jarang wudhu. Jarang wudhu karena jarang sembahyang. Coba sholat mulu, wudhu mulu, cuci tangan mulu, bersih mulu. Amin ya rabbal alamin. Itu dia satu. Mari sama-sama Bapak Ibu pendekatan diri kalau kita bangun. Insya Allah itu udah jawab. Ihfadillah yahfadka. Jangan jauh-jauh dah. Intan surullah yang surkum. Udah begitu konsep kita. Itu satu. Mari kita rajinin sholat 5 waktu secara berjamaah. Dan yang sunnah-sunnah jangan tinggalkan tuh. Khususnya yang qobliyah ba'diyah yang totalnya ada 22 rakaat. Qobliyah zuhur 4, ba'diyah zuhur 4, qobliyah asar 4, qobliyah maghrib 2, ba'diyah maghrib 2, qobliyah isya 2, ba'diyah isya 2, qobliyah subuh 22 rakaat. Tapi sih kita kalau qobliyah zuhur belum 4 ya, masih pakai 2 ya. Ba'diyahnya juga belum 4, masih pakai 2. Qobliyah asar juga belum 4, masih pakai 2. Duhanya juga belum pakai 12, masih pakai 8. Witirnya juga belum pakai 11, masih pakai 3. Itu begitu bagus, bagus daripada sama sekali. Ya mudah-mudahan meningkat, amin ya rabbal. 2 lagi apa? Rajin baca Quran. Quran Pak tuh 30 juz. Ya betul dulu 30 juz. Quran tuh 30 juz. Kalau dibaca tiap hari 5 juz, itu berarti 6 hari khatam. Kalau kita baca 1 5 juz, 6 hari khatam kan ya? Yang baca 10 juz 3 hari khatam. Yang baca 5 juz 6 hari khatam. Yang baca 1 juz sebulan khatam. Nih kita kelas yang mana nih? Adanya sebelah mana coba dah? 1 lembar. Setahun sekali. Ya, perasaan sih kayaknya Quran di lemari masjid disusun sama marbotnya. Dari minggu sampai minggu kesusunannya nggak berubah-berubah masa. Dia udah begitu aja kan. Itu berarti saking rajinnya dibaca. Iya para jamaah. Ya mudah-mudahan kita doa malam ini, mudah-mudahan kita terus orang-orang yang tahu Quran. Amin ya rabbal. Lalu ditambahkan rasa mahabbah cinta dengan Quran. Saya lagi ingin Quran nih Pak, jujur aja. Sekolah saya liburin. Bikin hari Quran, Ustaz. Rahmat. Jadi jangan sekolah mulut, jangan hari sekolah. Waktu meroja kurang, ternyata guru-guru takfiznya di pondok kita juga ada takfiz, alhamdulillah. Cuman pada ngeluh, buat meroja kurang, buat setoran kurang. Ya udah, bikin hari tahfiz khusus Sabtu nggak ada sekolah, pagi sampai malam Quran semua dah, hubungin Quran itu. Amin ya rabbal alamin. Dukungan dari Latabun juga sama sebenarnya. Jadi akhirnya kita isi buat Quran, insyaallah amin ya rabbal. Jadi mari sama-sama kita rajin baca Quran. Mungkin kalau 5 juz kaget kita nanti jadi sawah, akhirnya nggak buka lagi tuh.
Tapi yang palanya 5 juz, banyakan baca. Temeremang mata. Dari selembar dulu, begitu lihat selembar hari ini, selembar setengah yang besokannya, naik 2 lembar hari ke depannya, sampai 3 lembar minggu depannya insya. Jadi begitu bertahap, jangan langsung 10 juz. Besok-besok udah kelepek-kelepek, udah berhenti baca Quran lagi. Jadi dikit-dikit insya. Yang ketiga, terakhir, pertama sholat banyakin, 2 baca Quran sempetin. Lantas yang ketiga, zikir. Jangan lupa, ini dia nih kuncinya juga terus zikir. Zikir kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ada zikiran yang kalau kita baca itu jadi pusaka surga. Jadi pusaka surga. Kalau kita baca itu jadi resep. Resep dari 99 jenis penyakit. Kalau kita baca juga, kita sedang dapat nikmat, pengen nikmat ini berlanjut, nggak pudar, terus continue nikmat ini. Ada dalam zikiran itu. Ada dalam zikiran itu. Udah zikirnya tahu belum? Apa itu? Itu dia. La haula wala quwwata illa billahil aliyyil. Ada zikiran kalau kita baca nih, andai kata belasin langit dan bumi, nah ini zikirannya ditimbang, maka zikiran yang kita baca beratnya melebihi dari beratnya langit dan bumi. Zikiran itu adalah la ilaha illallah. Ada lagi zikiran yang bila kita baca itu dapat merontogin dosa. Zikir ini buat merontogin dosa. Buat merontogin dosa, yang dosa kita banyak itu rontok seketika. Amin ya rabbal. Itu adalah subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Ada lagi zikiran yang bila kita baca akan menuin setengah timbangan. Kalau kita baca lagi lumer. Kalau kita baca lagi langsung ketemu Allah, tembus. Oh, itu adalah subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah. Subhanallah setengah timbangan, walhamdulillah lumer. Oh lumer, lumer penuh, ber tuh. Satu lagi langsung satu la ilaha illallah, kagak ada tembok, nggak ada hijab, langsung tembus kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ada lagi zikiran bila kita baca gampang diucapkan dalam lisan, lantas berat kalau ditaruh timbangan dan didepenin sama Zat Ar-Rahim Ar-Rahman. Itu Anda tahu jawabannya? Subhanallah wa bihamdihi subhanallah hil adi. Ini 3 resep yang harus kita jadikan pondasi sebenarnya para jamaah. Jelas memang para jamaah. Kita kalau perbandingkan sholat kita tadi yang jumlahnya total sholat sehari semalam hampir 81 rakaat. 81 rakaat. Kita berapanya coba? Quran yang 30 juz. Hampir satu hari selembar kita nggak sempat. Hampir aja. Satu hari selembar kita nggak sempat. Hampir tuh. Kalau hampir aja nggak sempat. Satu hari satu lembar. Jangan-jangan nggak ada di sini ya? Hah? Sempat nggak satu berapa? Insya Allah. Jangan HP rajin pegang HP para jamaah. Megang HP. Satu hari berapa kali? Kita rajinan megang HP apa yang Quran coba dah. Rajinan lihat HP apa ngeliat Quran? Rajin baca WA di HP apa baca Quran? Coba itu para jamaah. Jelas aja kita dapat ujian begini karena kita menurun ibadah. Zikir itu kan gampang-gampang semua tadi.
Tuh jangan tiap hari tuh yang subhanallah wa bihamdihi subhanallahil azim, yang yang subhanallah walhamdulillah wa la ilaha, yang ada la ilaha illallah, ada lagi yang subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah, ada la haula wa la quwata illa billahil aliyil. Itu gampang ya di depan. Cuma kadang-kadang kita kurang sempat. Itu dia parahnya, mari sama-sama 3 konsep ini kita berdoa di akhir pertemuan kita. Mudah-mudahan Allah limpahkan rasa kemudahan untuk melaksanakan 3 perkara tadi. Rajin-rajin sholat, mudah-mudahan jadi buah hati kita sholat, rindu sama sholat, rindu sama baca Quran, rindu dengan zikir setiap saat. Amin ya robbal alamin. Ya, adapun tadi yang dialami oleh Al-Mukarram, ini satu karomat ya, satu karomat yang luar biasa. Ya, kalau kita belum tentu sama para jamaah ya, ya nggak, pasti kita pulangnya kemana? Punya rumah sakit, nah, ya ke rumah sakit lah. Ya kan? Apa bacanya? Quran berapa juz? 5 juz. Kalau kasih tahu nih obatnya, baca Quran 5. Hah? Baca Quran. Ada baca Quran. Baca Quran. Wa nunazzilu minal Qur'an ma huwa syifaa'u wa rahmah. Kan begitu ya? Jadi Quran itu memang sebagai penyembuh dari segala penyakit. Yuk kita tutup pengajian kita dengan baca Fatihah. Akhirnya sekali lagi dengan ikhlas. Ini karena nuansa momentumnya adalah peringatan 40 ya. 40, tapi tetap saja pada dasarnya tujuan kita sama, itu mengirimkan doa dan hadiah arwah. Ada yang kita sampaikan itu barangkali sebagai wasilah juga dengan kita sampaikan jadi amal dari tabungan buat sholat arwah besok. Amin ya robbal. Kita baca Fatihah buat muhsinin, orang-orang termasuk muhsinin. Beliau termasuk muhsinin ya. Haji Abdul Manan Abdul Walid termasuk orang-orang yang muhsin. Amin. Orang-orang yang baik. Itu tadi disebut Qurannya muhsin. Bahwa muhsin itu ya. Mudah-mudahan termasuk golongan orang-orang yang muhsinin. Amin ya robbal. Semoga beliau diterima amal ibadahnya. Ya Rabbi, ampuni dosa-dosanya, diwaskan di alam kuburnya. Dan Ibu Haja Suhailah ya, Ella Suhailah juga sama. Semoga dipertemukan di tempat yang sama, dipertemukan di taman-taman surganya Allah Subhanahu wa taala. Dan keluarga musibah yang saat ini Bapak Najib sebagai orang tua dari almarhum, semoga bisa mendidik adik-adik, mantu, cucu dan semuanya menjadi satu keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah, kasih keberkahan yang melimpah, anugerah rezeki yang halal dan thayyibah, dan yang hadir di sini semua dipelihara kesehatan kita oleh Allah Subhanahu wa taala, angkat segala penyakit kita, memudahkan urusan kita, kalau kabul semua hajat-hajat kita di dunia wal akhirah, dan semoga Allah angkat segala musibah, bencana, wabah yang terjadi di wilayah kita dan di seluruh belahan pelosok dunia umumnya. Dan semoga yang hadir senantiasa dianugerahkan keberkahan dalam rumah tangganya, kehidupan sakinah, mawaddah, warahmah menjadi bingkai-bingkai dalam kesehariannya, anak cucu mantu menjadi generasi-generasi yang hebat, sukses dunia dan akhiratnya. Allah pelihara iman Islam kita, Allah kuatkan iman Islam kita. Semoga yang hadir kita semua dianugerahkan rasa cinta, rindu dengan sholat, rindu dengan berzikir, rindu dengan baca Quran. Semoga jejak para alim ulama dan wali-wali Allah Subhanahu wa taala senantiasa bagian jalan yang terus kita lewati. Semoga kita dikumpulkan di yaumil qiyamah min zumratis sholihin, dikumpulkan dengan orang-orang yang soleh, alim ulama, dimudahkan untuk syafaatul ummah, dan akhirnya dimudahkan masuk surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan satu lagi minta Fatihah buat pondok pesantren Lantabur yang sedang membangun. Betul? Masih di Mas Meja? Ya, dan Lantabur, doain mudah-mudahan para santrinya jadi para alim ulama dan terus pejuang-pejuang Allah Subhanahu wa ta'ala, dan juga Ponpes Ihya Ulumuddin yang saat ini masih membangun, dan minggu besok kita ngecor Pak lantai 3. Mungkin kedepannya baru lantai 4 insya Allah, doain. Dan tanggal 27 Oktober saya sudah diminta sama yang punya tanah, tolong segera lunasi
Tuh, Pak Mustafa. Alhamdulillah, lunasi. Tinggal 150 juta. Tadi buka HP, masuk. Ada yang ngasih. Ya enggak gede sih, cuman 38 juta. Alhamdulillah. Makanya 2 juta 40 kan ya. Besok dengan tabur, insya Allah. Doain para jamaah. Jadi mudah-mudahan dikasih keberkahan, kemudahan, keluasan semuanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Ala ma nabi aslafuna sholihin, ala hadhihi niyah wa ala kulli niyatin sholihah ila hadratin Nabi Muhammadin sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Kita baca doa bareng-bareng. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.